Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak di hari Senin tanggal 28 Oktober ya. Ya. Jadi berarti kita sekaligus peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa semoga pembelajaran itu berjalan baik, berjalan lancar, serta tidak halang. Ketua kelasnya, Alida, silakan. Mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Hari ini semuanya sehat? Baik? Siap untuk belajar? Goyang-goyang? Tenang aja, bisa tegak. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Ada Kak. Siapa? Awat sama Rasya. Rasya kenapa? Sakit. Sama si Mawar? Ya, kita doakan semoga yang belum bisa bergabung hari ini diberikan kesehatan, kelancaran, serta cepat disehatkan kembali supaya nanti bisa bergabung dalam pembelajaran. Masih ingat nggak minggu kemarin tentang pembelajaran sepak bola? Masih. Teknik dasarnya ada berapa? 3. Yang pertama apa? Apa deh? Passing. Oke, jadi masih ingat. Yang kedua? Kontrol bola. Kontrol bola. Passing. Kalau membawa bola itu apa sih namanya? Menggiring. Kalau bahasa Inggrisnya itu kalau menggiring apa? Apa? Dribbling. Betul, dribbling. Yang ketiga? Apa? Shooting. Nah, pada pembelajaran kemarin kita belajar tentang sepak bola. Walaupun belajar teknik dasar antara dribbling, passing dan shooting. Nah, di pembelajaran kali ini kita belajar tentang materinya tentang apa ini? Bergerak-gerak kita. Jadi nanti kita bergerak-gerak. Banyak yang sekarang ramai itu di masyarakat. Yaitu materi kali ini tentang apa? Tujuan pembelajarannya yaitu mempraktikkan aktivitas keterampilan gerak spesifik dasar-dasar pola langkah yang mengarah pada tarian daerah dan lompat tali. Aktivitas gerak irama sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, mengembangkan nilai-nilai gerak, nilai-nilai aktivitas jasmani untuk kesehatan, nilai-nilai aktivitas jasmani untuk kegembiraan dan tantangan, dan nilai-nilai aktivitas jasmani untuk ekspresi diri dan interaksi sosial. Jadi setelah pembelajaran ini, nah ini mempraktikkan aktivitas keterampilan gerak spesifik dasar-dasar. Jadi kita nanti belajar dasar-dasar geraknya. Jadi nggak ada nanti senam irama kamu gerakannya. Nah kayak gitu nggak ada. Jadi santai aja gerakan kalau gerakan senam irama. Sekarang mau tanya nih. Ya. Nah, nomor 1. Apa kalian pernah melihat seseorang melakukan senam irama? Pernah nggak? Dit, pernah nggak? Di mana Dit? Lapangan. Pak, mak saya ikut senam gitu kan? Ya ada yang namanya ikut senam? Kalau di daerah kita bilangnya ibu-ibu obit. Ya kan? Itu masuk dalam senam irama nggak? Kenapa masuk? Nah, karena yang pertama ada musik, terus gerakannya terstruktur. Jadi kan kalau gerakan senam irama misalkan ini gerakan step kakinya, gerakan mambo misalkan, nah itu terstruktur. Nah, seperti ini. Bagaimana gerakannya? Ada yang pernah lihat ya gerakannya kayak gimana?
Coba berdiri, contoh lagi gimana? Kamu ke sini, biar pada tuh sini, coba. Bawa sini, ayo. Gak apa-apa, ayo mau jangan malu lah. Gimana gerakannya coba? Gimana? Nah, ini salah satu contoh gerakan senam irama bukan? Iya. Oke, terima kasih. Mantap, tepuk tangan. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Ini dia. Jadi senam irama juga sama. Apa tuh? Pengertian senam irama. Apa pengertiannya? Jadi senam irama adalah latihan gerakan tubuh. Apa yang dimaksud latihan gerakan tubuh itu? Latihan dengan pergerakan tubuh. Beda dengan senam lantai. Senam lantai kan gerakannya ada rodokan, ada sikap diri. Kalau senam irama tuh boleh menggunakan musik atau tanpa musik. Tapi biasanya kalau senam irama itu kebanyakannya menggunakan musik. Itu. Yang diciptakan secara terencana. Berarti ini terencana. Yang dimaksud terencana apa? Berurut gerakannya atau terstruktur. Nah itu terencana. Yang gerakannya telah disusun dan dipilih secara sistematis. Jadi gerakannya berurutan, disusun secara sistematis sampai menjadi sebuah gerakan senam. Nah, sehingga dapat membangun dan membentuk pribadi yang harmonis. Jadi senam itu ya sama aja sebetulnya kepentingan. Pak, kalau petani bisa nggak tuh yang nyangkul jadi gerakan senam? Bisa nggak? Bisa nggak? Jadi gini, gitu. Hah? Bisa nggak? Bisa. Bisa saja. Yang penting ada ini patokannya. Mengembangkan bentuk. Jadi yang penting sistematisnya gerakannya. Kalau kayak gini sistematis nggak? Sistematis. Yang penting berurutan, melatih otot. Itu. Sebelum masuk ke video supaya kita bersemangat, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Semua berdiri semuanya. Berdiri. Jadi nanti ikuti yang ada di video ya. Semuanya berdiri. Ya, siap. Siap. Sip. Tahap selanjutnya lebih cepat. Sekarang silakan diperhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kesatuan bangsa. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari gerak dasar senam irama. Ada 10 gerak dasar langkah kaki dan 10 dasar gerak ayunan lengan yang akan kita praktekkan kali ini. Yuk, kita mulai.
Paham, ini pusing. Yang pertama yang mana kita kalian sama yang tadi sama. Nah, nanti perhatikan. Nanti kita akan sedikit pemanasan gerakan-gerakan kombinasi yang tadi. Jadi kamu silakan nanti ini gerakannya apa. Sebelumnya Bapak minta silakan buat kelompok masing-masing coba. Jadi 4 sampai 5 orang. Mau Bapak pilih atau masing-masing? Masing-masing. So, Bapak kasih waktu 1 menit untuk bikin kelompoknya masing-masing. Meminta semuanya baris menurut kelompoknya masing-masing. Satu baris belakang. Ini sampingkan dulu. Kelompok satu di sini ya. Belakang aja. Ada pertanyaan sebelumnya? Kalau tidak ada, ya. Ingat ini namanya Suwadapa. Selanjutnya perhatikan. Nah, Bapak punya RKPD. Ini yang harus kalian isi. Nanti Bapak jelaskan bagaimana cara mengisi. Nomor 1. Kelompok 2. Buat lingkarannya apa, guys? Jangan panjang itu. Lingkarannya jangan apa. Nah, lihat dulu nih, perhatikan dulu nih. Caranya, ya, di sini ada namanya tadi yang ditampilkan di video. Gerakan dasar kaki dan gerakan dasar tangan. Coba sekarang buka lembar terakhir. Lihat. Ini tugas kalian adalah sekarang membuat rancangan gerakan. Membuat rancangan gerakan tentang gerakan kombinasi senam dan nanti hasilnya ditampilkan. Dan untuk prakteknya, untuk menampilkannya boleh menggunakan musik atau tidak tanpa musik. Jadi misalkan Pak kelompok 1 ini mau pakai musik boleh. Pak kelompok 2 kita nggak pakai musik silakan. Nah lihat di sini kenapa ada table. Table di sini ada, lihat baca nomor, rangkaian gerak, nama gerakan sama hitungan keterangannya. Nah untuk nomor itu sudah ada kan gerakan. Nah, untuk rangkaian geraknya berarti tadi Bapak bilang kalau senam itu dimulai dengan gerakan marching. Apa gerakan marching? Jalan di tempat. Berarti nama gerakan tangannya strip karena gerakan marching. Oh gerakan jogging aja apa-apa. Gerakan tangannya gerakan jogging. So gerakan kakinya gerakan marching. Berarti ditulis. Ingat Bapak sebutkan tadi. Untuk awal dan akhir diawali dengan marching, diakhiri dengan. Nah berarti untuk nomor 1 dan nomor 7 gerakannya apa? Oh silakan ditulis. Nah udah paham belum? Cara pengisiannya, rancangannya, cara membuat rancangannya udah paham belum? Hah? Udah. Sekarang silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing mau menggunakan gerakan tangan apa dan gerakan kaki apa. Kalau belum jelas boleh ditanyakan ke Bapak. Apa?
Bisa diisi apa gerakannya? Ada nggak? Mas satu ada ini nggak? Apa? Hah? Bisa perlu lihat keterangannya apa? Ini tuh ada keterangan. Berarti ini keterangannya bisa. Itu kalau divariasikan sama gerakan kaki, saatnya di gerakan apa? Misalkan yang adanya jatuh, ketimpa, nggak mungkin kalau kamu step kan? Kayak gini kan? Ini butterfly atau window? Ya terserah, boleh. Misalkan gerakan kaki single step, gerakan ini butterfly, boleh. Variasikan kombinasikan. Lompat, lompat, lompat. Hah? Gimana sih stres dengan march? Ini tuh. Boleh? Apa? Apa? Tadi sudah tinggal. Nah, kalau mau pakai musik berarti dengan musik, kalau tanpa musik berarti tanpa musik.
Gil itu belakang. Misalkan ini. Gerakan kaki lakukan, gerakan ini atau gerakan kakinya Gil. Gerakan Ambo. Sebelum praktek supaya semangat kita kembali melaksanakan SPP. Mau SPP yang tadi? Semuanya baris ya. Ya, baris lagi siap. Yang tadi bebas, barisnya bebas deh. Go. Mudah nggak kombinasi gerakan menurut kalian? Mudah, tapi pelaksanaannya sulit. Ini. Oh, Apa nih? itu kayak gini. Intinya dalam rancangan Tsunami Irama, gerakan kaki dan koordinasi tangan itu harus sesuai. Wajar kalau belum sempurna karena masih tahap proses pembelajaran. Gitu. Sebelumnya ada pertanyaan nggak? Terkait apa pembelajaran Tsunami Irama presentasi tadi? Capek nggak? Capek ya. Kalau pembelajaran Tsunami Irama yang seperti itu, simpulannya apa? Apa? Bahwa senam irama itu berfungsi untuk membakar lemak. Yang lain simpulannya? Menyehatkan jantung, menyehatkan mental. Nah itu manfaatnya tadi kan disebutkan.
bahwa dengan pembelajaran senam irama kita bisa melakukan aktivitas gerak yang menyehatkan jantung, yang menyehatkan pikiran, menyehatkan tubuh, membakar lemak. Itu dalam pembelajaran ini, pembelajaran senam irama yang mau pelajari tadi seneng nggak? Seneng nggak? Nah, nanti di kelas 9 mungkin kamu akan ketemu lagi senam irama. Kelas 9 ya di kelas 9. Nanti di ujian praktek ketemu lagi. Karena kelas 8 itu hanya gerakan-gerakan dasar. Nanti di kelas 9 ujian praktek ketemu lagi. Nah, untuk kendala-kendalanya apa aja kendala-kendala yang dialami selama proses pembuatan rencana tadi atau proses ininya? Kelompok 1. Ngeleng. Apa? Bisa apa? Kelompok 2 apa kendalanya? Ngeleng kita sudah ini ngeleng. 3 1 Pak. Ketinggalan 1 gerakan. 4 kompak 5 kendalanya. Sekarang Bapak punya speaking lagi supaya sebelum pelajaran kita speaking tapi per kelompok. Speakingnya ikuti kata Bapak. Siap, konsentrasi. Ikuti kata Bapak. Ya. Depan. Belakang. Kiri. Depan. Selanjutnya, ingat, pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang akwati, yaitu renang. Jadi nanti di rumah boleh kamu lihat referensi belajarnya di YouTube, di media-media televisi kalau ada, di melalui video. Pokoknya lihat referensi. Pembelajaran selanjutnya itu adalah akwatik renang. Untuk mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama membaca hamdalah.